Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Lorna Manik, saya dari kelas 12 MIA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistika, yaitu cara mencari median, modus, dan mean. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang mean. Mean atau rata-rata. Mean diperoleh dengan membagikan jumlah data dengan banyaknya data. Baiklah, di sini telah disajikan data nilai ujian akhir semester dengan panjang kelas yaitu 50 sampai 56 dengan frekuensi 2, 57 sampai 63 dengan frekuensi 3 dan seterusnya. Baiklah, langsung saja ke rumus. Rumus dari mean yaitu X bar sama dengan sigma dari X1 XI dikali FI per sigma FI. Baiklah, XI itu merupakan nilai tengah. Nilai tengah diperoleh dari 50 ditambah 56 dibagi 2. Hasilnya adalah 53. Begitu juga dengan selanjutnya, 57 ditambah dengan 63 lalu dibagi 2 yaitu 60. Maka nilai tengahnya adalah 60. Lalu untuk itu, setelah itu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi. Dengan mengalikan 2 dikali dengan 53 hasilnya adalah 106. Lalu 3 dikali 60 adalah 180. Begitu juga dengan selanjutnya. Baiklah, berhubung di sini dikatakan adalah sigma, maka sigma dari XI. Sigma dari XI yaitu sigma XI kali FI yaitu 3086 dan per sigma FI. Sigma FI yaitu sigma dari hasil penjumlahan frekuensi. Setelah dijumlahkan semua frekuensi yang ada pada di sini, hasilnya adalah 40. Maka dari itu kita masukkan nilainya langsung, yaitu 3086 per 40. Hasilnya adalah 77,15. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencari median. Median adalah nilai tengah. Di sini telah disajikan data yaitu dengan kelas 21 sampai 30 dengan frekuensi adalah 24, 31 sampai 40 dengan frekuensi 54, 41 sampai 50 dengan frekuensi 90 dan seterusnya. Baiklah, langsung saja kita ke rumus. Rumus dari median ini nilai tengah dapat dibagi menjadi 3, disebut dengan kuartil. Di sini kuartil 1 dengan rumus LI ditambah 1/4N dikurang sigma FI per FI dikali dengan panjang kelas. Lalu rumus yang kedua adalah kuartil 2 sama dengan L2 ditambah 1/2 N dikurang sigma F2 per F2 dikali kelas, panjang kelas. Lalu yang ketiga yaitu kuartil 3 yaitu L3 ditambah 3/4N dikurang sigma F3 per F3 dikali C. Dengan keterangan LI itu merupakan tepi kelas bawah kelas kuartil 1. F1 merupakan frekuensi di kuartil 1. Sigma FI merupakan penjumlahan frekuensi FI sebelum kelas di F1. N merupakan banyak data atau total frekuensi. C merupakan panjang kelas. Baiklah, langsung saja ke contohnya. Yang pertama yaitu kita menjumlahkan dulu frekuensinya. Frekuensi setelah dijumlahkan semuanya itu menghasilkan 500. Yang pertama yaitu masukkan dia ke dalam rumus pertama yaitu 1/4 dikali dengan N. N merupakan jumlah frekuensi yaitu 500. Maka hasilnya adalah 125. Lalu kita mencari tahu keberadaan 125 ini di antara frekuensi ini. Setelah dijumlahkan 24 ditambah dengan 54, hasilnya adalah 78. 78 belum mencapai 125. 78 ditambah ke 90, hasilnya adalah 168. 168 sudah melewati 25, tetapi di dalam 128 ini terdapat 125 ini. Nah, setelah itu langsung saja kita mencari kuartil 1 yaitu LI ditambah
125 yaitu dari hasil ini tadi dikurang 78. 78 merupakan FI, sigma FI. Sigma FI-nya itu yaitu ini merupakan penjumlahan dari 24 ditambah 54. Karena penjumlahan frekuensi FI itu sebelum kelas di FI. FI-nya itu dia 90. Sebelum 90 yaitu ada 54 dan 24. Hasilnya ada 78 per FI. FI itu merupakan frekuensi di kuartil 1. 90 diperoleh dari sini. Dari kuartil 1 dikali panjang kelas. Panjang kelas merupakan tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah, yaitu hasilnya adalah 10. Maka kita masukkan LI dari LI-nya itu adalah 40,5 diperoleh dari 41 dikurang 0,5 merupakan 40,5. 125 dikurang 78 adalah 47 per 90 dikali 10. Maka hasilnya adalah 40,5 ditambah 5,22 yaitu sama dengan 45,72. Maka hasilnya adalah ini. Lanjut ke contoh yang kedua, rumus yang kedua yaitu kuartil 2. Kuartil 2 langsung saja seperti yang kuartil pertama tadi, yaitu kita cari dulu di sini untuk kuartil 2 yaitu setengah dikali N. Maka setengah dikali 500, hasilnya adalah 250. Lalu kita mencari keberadaan 250 ini berada di penjumlahan frekuensi ini. Tadi di sini adalah hasilnya sampai 168. Maka ditambah di sini adalah 268. 250 ini berada di antara 268 ini. Maka keberadaannya berada di 100, di frekuensi 100. Selanjutnya yaitu kita masukkan, setelah kita mengetahui dia berada di frekuensi 100, kita kurangkan tepi kelas bawahnya dengan 0,5. Hasilnya adalah 50,5. Lalu kita tambahkan dengan 250 yaitu merupakan ininya yang telah kita cari, lalu dikurang dengan 168. 168 yaitu merupakan penjumlahan dari frekuensi FI sebelum kelas di FI, yaitu merupakan penjumlahan dari 24 tambah 54 ditambah 90, hasilnya adalah 168 per 100 merupakan frekuensi, lalu dikali panjang kelas. Lalu akhirnya kuartil 2 yaitu 50,5 ditambah 82 merupakan hasil dari 250 dikurang 168 per 100 dikali 10. Kuartil 2 sama dengan 50,5 ditambah 8,2. Hasilnya adalah 58,7. Baiklah, kita akan mencari kuartil 3. Kuartil 3 itu yaitu 3 per 4 dikali N. 3 per 4 dikali N yaitu 500, hasilnya adalah 375. 375 ini keberadaannya berada di 80. Setelah dijumlahkan frekuensinya ini 375 berada di frekuensi 80. Maka mencari L3-nya yaitu tepi kelas bawah dari frekuensi 80 dikurang 0,5 yaitu 71 dikurang 0,5. Maka hasilnya adalah 70,5. Setelah itu, setelah diketahui L3-nya adalah 70,5, ini merupakan 375 tadi merupakan hasil dari ini 3 per 4 dikali 500. Selanjutnya dikurang 366. 366 merupakan hasil dari penjumlahan 24 ditambah 54 tambah 90 tambah 100 tambah 98, di mana dia penjumlahan frekuensi sebelum kelas di 81. Maka per 80
Ini merupakan frekuensi lalu dikali panjang kelas. Hasilnya yaitu 70,5 ditambah 9/80, di mana 9 merupakan hasil pengurangan dari 375 dikurang 366 dikali panjang kelas, yaitu 10. Maka hasilnya adalah 70,5 ditambah 1,125, lalu hasilnya akhirnya kuartil 3 yaitu 71,625. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu kita akan mencari modus. Modus yaitu nilai yang paling banyak muncul. Di sini telah disajikan data yaitu dengan kelas 21 sampai 30, 31 sampai 40 dengan frekuensi ada 24, 54, 90, 100, 98, 80, 54. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai yang paling banyak muncul adalah 100. Maka nilai yang paling banyak muncul yaitu berada di antara 51 sampai 60. Langsung saja kita ke rumus, yaitu modus sama dengan LO ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Dengan keterangan LO merupakan tepi kelas bawah kelas dari modus tersebut. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan FI kelas sebelumnya. D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan FI kelas sesudahnya. C merupakan panjang kelas. Langsung saja kita mencari modus dari data nilai ini. MO sama dengan, di sini kita kurangkan LO-nya itu dikurang tepi kelas bawah dikurang 0,5. Tepi kelas bawahnya itu adalah 51. Maka 51 dikurang 0,5 hasilnya ada 50,5 ditambah dengan D1. D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan FI kelas sebelumnya. Nah, selisihnya yaitu 100 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu ada 90. Maka 100 dikurang 90 adalah hasilnya 10. Lalu kita masukkan kembali D1 ditambah D2. D2 itu hasilnya adalah 2, di mana frekuensi dikurang dengan frekuensi sesudahnya. Frekuensi sesudahnya yaitu adalah 98. 100 dikurang 98 adalah 2. Lalu dikali panjang kelas. Panjang kelasnya adalah merupakan 10. Panjang kelas ini diperoleh dari tepi kelas atas dikurang tepi kelas bawah. Hasilnya adalah 10. Lalu kita masukkan saja langsung 50,5 ditambah 8,33. Hasilnya adalah 58,83. Terima kasih.